Halo, kembali lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini. Hari ini kembali di kelas menggambar untuk pemula, yaitu MK Buka Kelas. Hai, bagi teman-teman yang baru menonton MK Buka Kelas di episode ke-8 ini, kita udah 8 episode guys. Cek juga 7 episode lainnya di playlist yang ada di sini nih. Nanti saya taruh sini ya. Materi di MK Buka Kelas ini akan saya tambah sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu karena saya juga pengen bikin atau pengen bahas hal-hal lain. Jadi kalau kamu tertarik dengan kelas ini ataupun segala hal yang saya bahas di channel ini, kamu bisa subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis. Hari ini kita akan belajar menggambar torso. Apa itu torso? Torso itu adalah bagian tubuh manusia yang kalau tangan dan kaki itu kita hilangkan dulu. Nah, jadi bagian ini nih sampai ke selangkangan itu disebutnya torso. Atau juga kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan batang tubuh. Dalam belajar menggambar manusia, kita tentu harus mempelajari anatomi. Karena supaya kita nggak salah menempatkan garis-garis di mana itu lekukan otot, ataupun garis-garis yang memang ada tekukan-tekukan di bagian tubuh gitu ya, dan juga tulang dan lain sebagainya. Jadi memang penting dan perlu banget untuk belajar yang namanya anatomi. Tapi memang kadang-kadang untuk mempelajari anatomi itu bukan perkara mudah guys. Apalagi kalau kita harus mempelajarinya tuh mengingat istilah-istilah medisnya gitu. Misalnya rahang sebutannya apa, atau tulang-tulang tertentu itu sebutannya apa. Itu banyak banget. Kayak yang ada di sini. Dan juga yang ada di sini, banyak banget. Nah, di bagian torso ini aja istilahnya udah banyak banget teman-teman tadi sempat lihat kan. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang berpikir, saya tuh pengen belajar menggambar, bukan pengen belajar kedokteran gitu. Ya memang betul, tapi tidak bisa dihilangkan juga. Tetap ke depannya kita harus mempelajari anatomi untuk bisa menggambar dengan lebih baik. Gitu guys. Tapi untuk di episode MK Buka Kelas ini saya akan mencoba mengajarkan atau membagikan tips supaya teman-teman nggak terlalu bingung dengan anatomi tapi bisa menggambar bagian torso. Saya akan ajarin yang secara secara sederhana aja. Kita mulai ya. Jadi untuk mempermudah, torso itu dibagi 3, yaitu bagian chest atau dada, lalu ada bagian abdomen atau perut, dan juga paling bawah itu bagian pelvic atau panggul. Perhatikan bahwa bagian chest dan juga bagian pelvic itu mereka lebih kaku ketimbang bagian abdomen atau perut. Jadi bagian abdomen itu bisa twist begini, bisa berputar, makanya kita badannya bisa berputar, atau bisa juga menekuk sehingga kita bisa membungkuk gitu ya. Karena yang tertekuk itu adalah bagian abdomen. Untuk lebih jelasnya, siapin kertas kamu dan ayo kita menggambar. Oke, saya udah gambarin ada torso ya. Nah, kalau kita lihat si gambar torso ini, kita supaya nggak bingung, kita bagi menjadi 3 bagian aja ya. Ini chest, ini abs, dan ini pelvic. Nah, dengan membagi begini kita bisa lebih mudah mempelajari si bagian-bagian ini ya. Seperti yang kita pelajari di video-video awal itu tentang form before detail. Jadi cara paling mudah adalah kita bikin dulu bentuk yang paling sederhana yang bisa kita temukan dari objek yang mau kita bikin, yaitu kalau saya sih melihatnya ini seperti kotak aja ya. Kotak, lalu di sini bagian perut ya. Ini adalah bagian yang fleksibel yang bisa melipat atau berputar gitu ya. Lalu di sini ada bagian pelvic, kira-kira sebesar ini. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai berlatih dari membuat ini aja dulu. Membuat 3 bidang ini ya untuk bikin torso. 1, 2, 3. Nah,
latihannya seperti apa sih? Latihannya bisa mulai dengan melatih seperti membuat begini. Nah, seperti yang saya bilang, bagian abdomen itu bisa menekuk ya. Jadi mungkin dia seperti ini menekuknya. Nah, jadi bisa melipat gitu loh. Tapi juga bisa berputar ya. Misalnya saya bikin dada menghadapnya ke sini ya, sedangkan pelvic atau panggulnya menghadap ke sini. Itu bisa terjadi kan, badan kita bisa dadanya ke sini tapi pinggangnya atau panggulnya menghadap ke arah yang lain. Itu bisa banget terjadi. Oke, saya lanjut. Bisa juga begini ya. Nah, setelah teman-teman udah bisa bikin seperti ini, kalau tadi kan bikinnya 3 bagian gini ya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah lancar nih bikin 3 bagian ini, sekarang kita masuk ke yang lebih detail lagi, yaitu adalah bentuknya, bentuk si dada ya. Oke, kira-kira gini bentuknya. Kalau dari pinggir ya, kalau dari pinggir gini, karena kita ngikutin tulang sebetulnya guys. Di sini tangan, kalian kebayang ya. Nah, bentuknya kira-kira begini karena tulang belakang kita juga bentuknya ada seperti S begini ya, gitu. Dari sini teman-teman bisa mulai berlatih bikin dadanya lebih ini lagi, lebih detail lagi ya di sini. Bikin tulang bikin torsonya. Perempuan dan laki juga sama, cuman kalau bedanya perempuan mungkin dadanya nanti ada ini aja ya, ada buah dada gitu. Nah, ini teman-teman bisa mulai berlatih. Kita belum belajar gambar kaki, tapi kita masih belajar bagian torsonya dulu ya. Gini. By the way, teman-teman tahu nggak kalau di luar itu komikus-komikus Amerika itu banyak yang gambar itu biasanya kalau kita kan gambar itu, misalnya saya mau gambar Superman ya. Kalau saya gambar Superman, maka saya akan menggambar kepalanya dulu, lalu tangannya misalnya ya. Saya rasa mungkin kebanyakan dari kita melakukan ini ya guys ya. Lalu di sini shouldernya nih, lalu nah gitu ya. Nah, kira-kira mungkin gini ya. Nah, di sini saya udah bergambar badannya. Tapi tahu nggak teman-teman, banyak di komikus-komikus luar itu kalau gambar figur itu mereka mulainya nggak dari kepala, tetapi justru anehnya mereka mulainya itu dari torso. Jadi gini, saya jelasin. Jadi kebanyakan dari artis-artis di luar itu, mereka ketika mereka lagi nge-sketch, mulainya mereka bikin torsonya dulu guys. Dada, perut, panggul. Gitu, karena posisinya kan gini. Jadi dadanya gini, ini perut di sini, lalu ini panggul. Setelah dari situ, baru mereka tambahkan tangan, ya. Baru mereka tambahkan tangan di sini. Mereka tambahkan kepala di sini, lalu ya tangan sini gitu ya. Nah, lalu ada kaki juga di sini. Setelah itu baru detail. Nah, kenapa mereka mulai dari torso terlebih dahulu? Ini bagian ini. Kenapa harus mulai dari torso terlebih dahulu? Karena menurut salah satu artis yang saya cukup kagumi, dia bilang begini, kalau kita bikin dari kepala dulu biasanya bikin badan, bikin yang lain-lain itu cenderung nanti membesar atau tidak proporsional. Tetapi kalau kita bikin dari torso terlebih dahulu, maka yang lain-lainnya
cenderung lebih mengikuti ukuran torso, jadi lebih proporsional gitu. Setelah saya pikir-pikir ya masuk akal juga, karena torso itu kan bagian tengah ya guys ya, center of tubuh kita gitu. Centernya tuh ya torso. Semua itu kan nempel ke torso lah istilahnya. Tangan nempel ke torso, kaki juga nempel ke torso, kepala pun nempel ke torso. Jadi ketika kita bikin bagian tengah terlebih dahulu, maka bagian-bagian yang lain jadinya ngikutin ukuran torsonya. Tapi kalau kita bikin kepala terlebih dahulu, biasanya kepalanya kekecilan atau bisa mungkin kegedean. Nanti makin ke bawah makin besar, makin besar, makin besar. Karena kepala bukan center dari the whole body ya. Jadinya kalau bikin dari kepala, memang betul ada kecenderungan jadinya nanti bakal tidak proporsional bagian tubuh yang lain gitu. Tapi kalau kita bikin dari torso, kemungkinan itu sangat kecil. Jadinya menurut saya ini ide yang sangat bagus kalau teman-teman baru mulai belajar. Kalau kayak saya udah terbiasa bikin kepala dulu. Itu udah rada susah dirubah gitu. Tetapi saya tetap belajar juga bikinnya dari torso sekarang karena menurut saya sangat masuk akal untuk kita bikin dari torso terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bikin bagian-bagian tubuh yang lainnya. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kalau yang baru belajar, bisa dimulai nih kebiasaannya. Kebiasaan yang baik ini bisa dimulai. Oke, saya lanjut dulu. Teman-teman juga perlu belajar bikin torso dari samping, tapi juga dari depan ya. Dari depan. Nah, ini ada bagian dada guys, segini. By the way, bagian dada itu nanti nyambung ya dengan bagian shoulder ya. Tapi itu nanti bahan untuk lain kali. Lalu ada bagian ini nih guys, ada bagian diafragma nih. Kalau orang nyanyi itu diafragmanya kan di sini nih. Ya, ada karena tulang rusuk kita kan gitu ya. Sampai sini kan. Nah, lalu di sini ada bagian perut. Lalu ada bagian panggul gitu ya. Kira-kira segitu aja dulu. Teman-teman coba dilatih di kertasnya masing-masing. Setelah kita bikin bentuknya, maka untuk kasih detailnya itu bisa belakangan. Seperti prinsip belajar kita ya. Form before detail, jadi ngasih detail itu belakangan guys. Nah yang penting bentuknya udah masuk dulu nih di otak. Nanti untuk bikin yang lain-lainnya itu bisa belakangan. Nah, gimana sih untuk belajar gambar detailnya? Ya tentu untuk belajar gambar detailnya sebetulnya paling mudah adalah dengan menemukannya di buku-buku biologi. Karena guys, dulu saya pun belajar anatomi awalnya dari buku biologi. Tapi saya akan coba kasih sedikit ya tips ya. Nah, untuk torso bagian depan, di sini ada tulang guys. Nah, nanti saya tulis ya tulangnya apa namanya. Tapi di sini ada tulang. Nah, perhatikan ini aja nih. Perhatikan bahwa si dada itu ototnya itu dia bukannya nyambung ya, tapi dia berhubungan langsung dengan otot shoulder ya, otot bahu. Jadi kalau tangan kita ke atas begini, maka otot dada kita pun ketarik gitu loh. Ada tarikan gitu. Karena ini si otot-ototnya ini mereka saling bersambungan gitu. Nah, kira-kira gitu si ototnya. Tapi ya tentu kalau teman-teman gambar ya nggak ada jalinan ototnya sampai sedetail ini ya. Ada kerut-kerut begini ya nggak gitu ya. Jadi saya hapus aja nih daripada membingungkan. Nah lalu di sini kita gambar bagian abdomen ya. Jangan lupa bahwa si otot perut kita itu ini ada tulangnya di sini ya.
ada tulang nih sini. Jadi biasanya otot perut nggak langsung mulai nempel sama bawah dada gini, tapi ada jarak sedikit ya. Lalu bentuknya juga gini guys, yang penting tarik garis dulu ya. Lalu bentuknya juga nggak kotak-kotak gitu, guys, tapi bentuknya lebih ke macam-macam ya sebetulnya, tapi bentuknya lebih ya kira-kira gitu. Nah, ini nanti kita bahas di materi-materi berikutnya ya guys ya, soal otot dan lain-lainnya. Tapi sepintas gini dulu aja. Oke, segitu dulu untuk MK Buka Kelas episode ke-8, episode kali ini. Nanti masih ada banyak bahan, masih ada gambar muscle ya, gambar otot, lalu ada gambar figur seluruhnya gitu, gambar kaki, gambar macam-macam deh, masih banyak yang mau saya bahas, tapi kita satu-satu aja dulu supaya teman-teman belajarnya juga bisa bertahap. Saya harap apa yang sudah saya bagikan hari ini berguna buat teman-teman semua yang sedang belajar menggambar. Jangan lupa terus berlatih, perbanyak studinya, coba terus, dan jangan menyerah. Kalau ketemu yang susah, justru harus lebih banyak dicoba. Segitu dulu video kali ini. Yang suka kasih like, dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya.